Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Amnasifa dari kelas E, program studi S1 Farmasi dengan NIM D1B124178. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan ekspres gen. Nah, regulasi ekspresi gen. Nah, yaitu proses bagaimana gen dikontrol dalam mengekspresikan informasi genetikanya menjadi produk protein atau RNA. Nah, proses ini penting karena tidak semua gen aktif dalam waktu dan tempat yang sama. Dan pengaturan ekspresi gen ini memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungan dan mengontrol perkembangan sel. Nah, contohnya seperti struktur gen prokariota dan perbedaan dengan eukariota. Nah, genom prokariota umumnya hanya tersusun dari satu kromosom yang besar. Terbentuknya dari DNA untai ganda yang berbentuk sirkular. Nah, perbedaannya dengan genom eukariota yang memiliki beberapa kromosom linear. Nah, genom prokariota umumnya hanya mengandung sedikit bagaimana non-sandi, yaitu kurang dari 10%, sedangkan genom struktur gen prokariota umumnya sangat sederhana, terdiri dari sekuen sandi dan sekuen regulator yang mengendalikan ekspresi gen tersebut, yang disebut sebagai bagian promoter. Nah, adapun gambar yang di atas yaitu tata box, yaitu merupakan bagian dari promotor yang menentukan di mana transkripsi dimulai. Nah, ada ORF atau Open Reading Frame. Nah, merupakan bagian dari DNA yang dapat ditranskripsi dan diterjemahkan menjadi protein. Selanjutnya ada sekuen mulai atau sekuen stop, yaitu menandai awal dan akhir dari proses translasi. Gen prokariota cenderung kompak dan kontinu tanpa bagian non-sandi, sehingga transkripsi dan translasi dapat terjadi secara langsung dan efisien. Nah, ada gambar yang kedua yaitu menunjukkan struktur gen pada organisme eukariotik, dan gen eukariota lebih kompleks dan besar karena memiliki bagian. Ada bagian yaitu ada namanya ekson. Nah, ekson itu bagian sandi yang akan diekspresikan menjadi gen protein. Nah, intron bagian non-sandi yang menyela antar ekson. Nah, intron umumnya itu memisahkan ekson-ekson yang berbeda fungsi, sehingga satu gen bisa menghasilkan berbagai varian protein melalui proses spliking alternatif. Nah, ukuran genom eukariota jauh lebih besar karena adanya intron. Nah, dan ini memperlihatkan kompleksitas organisme. Pada eukariota tingkat rendah seperti jamur dan protista, nah, proporsi intron lebih sedikit dibanding organisme tingkat tinggi, sehingga mamalia ciri khusus intron dan ekson. Intron biasanya mencapai panjang 20.000 pasang basah, umumnya diawali oleh sekuen GT dan diakhiri oleh AG. Ekson lebih pendek dibanding intron, mengandung informasi genetik yang akan dikodekan menjadi protein. Perbedaan prokariota dan eukariota. Nah, yang ketiga yaitu tata box. Di bagian inilah RNA polimers berkaitan untuk memulai proses transkripsi. Di arah ujung 5 yang lebih jauh lagi terdapat CCAAT box yang juga memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Nah, di samping itu biasanya juga terdapat beberapa sekuensi di mana berbagai protein atau faktor transkripsi akan terkait untuk pengendalian proses transkripsi. Nah, beberapa sekuensi pemacu atau non-aktif
transkripsi juga dapat ditemukan di dekat atau kadang-kadang berada cukup jauh dari sekuens dan gen struktural. Di arah ujung 3 dari bagian sandi juga terdapat sekuens yang berbeda atau terminator transkripsi juga terdapat sekuens yang berperan dalam polidelinasi dari molekul mRNA hasil transkripsi. Nah, adapun struktur DNA yaitu pada gambar yang di atas itu menunjukkan skema rantai. Nah, skema rantai asam nukleat yang tersusun dan nukleotida atau nukleotida seperti di gambar terdiri dari di atas yaitu gula pentosa atau berwarna biru. Nah, warna biru basa nitrogen itu dengan berbagai warna, yaitu ada warna merah, warna pink, dan warna hijau, dan warna jingga. Nah, fosfat. Nah, yang fosfat itu berwarna kuning. Gula dan fosfat berbentuk tulang pengguna rantai tersambung secara bergantian membentuk struktur berulang. Nah, pada gambar yang kelima yang di atas itu menunjukkan struktur dasar nukleotida yaitu unit pembentuk DNA dan RNA. Dalam gambar terlihat bahwa satu nukleotida terdiri dari 3 bagian utama. Nah, yang pertama itu gugus fosfat, gugus pentosa, dan gugus nitrogen. Nah, gugus fosfat itu berperan dalam pembentukan ikatan antara nukleotida. Nah, yang kedua yaitu ada gula pentosa. Nah, biasanya deoksiribosa dalam DNA menjadi tulang punggung rantai nukleotida. Nah, sementara itu yang ketiga yaitu basa nitrogen yang bisa berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, menyimpan informasi genetik melalui urutan dan pasangan basanya. Ketiga komponen ini saling berkaitan membentuk struktur dasar materi genetik. Nah, adapun gambar yang selanjutnya yaitu memperlihatkan struktur kimia basa nitrogen yang menyusun DNA dan RNA dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada purin dan pirimidin. Nah, sitosin, urasil, dan timin termasuk kelompok pirimidin yang memiliki cincin tunggal. Nah, sedangkan adenin dan guanin termasuk purin yang memiliki 2 cincin. Urasul hanya ditemukan dalam RNA sedangkan timin hanya terdapat dalam DNA. Setiap basa memiliki gugus fungsional berbeda yang mempengaruhi kemampuan berpasangan dan kestabilitas ikatan hidrogen antara basa. Struktur ini menentukan pasangan basa spesifik dan yang penting dalam pembentukan heliks ganda DNA dan transkripsi RNA. Nah, faktor transkripsi dalam bidang biologi molekuler, faktor transkripsi TF adalah sejumlah protein yang mengandung atau mengontrol kecepatan transkripsi kode genetik dari DNA menjadi mRNA dengan cara berkaitan dengan urutan DNA tertentu. Nah, fungsi utama TF yaitu mengatur ekspresi gen, yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan gen agar bekerja pada sel yang tepat. Nah, faktor transkripsi diketahui berperan penting dalam pengendalian sejumlah variasi fenotip penting. Selain itu banyak lokus atau sifat kuantitatif yang ditemukan ternyata memuat sekuens yang mengkode faktor transkripsi. Nah, dalam genom manusia terdapat sekitar 1.600 faktor transkripsi. TF tersebut atau termasuk dalam kelompok protein atau keseluruhan protein dalam satu organisme dan regulome atau kumpulan faktor yang mengatur ekspresi gen. Nah, adapun struktur transkripsi yaitu faktor transkripsi memiliki struktur yang berisi beberapa
domain, yaitu yang pertama adalah domain pengikatan DNA atau DBD. Domain ini menempel pada urutan DNA tertentu, baik dalam berbentuk peningkatan maupun promotor. DBD merupakan dominan dasar yang diperlukan untuk semua jenis vektor. Nah, adapun yang kedua yaitu adalah domain aktivasi atau AD. Domain ini berisi situasi pengikatan untuk protein lain seperti koregulator transkripsi. Nah, situasi ini, pengikatan ini sering disebut sebagai fungsi aktivitas atau AFS. Nah, yang ketiga yaitu ada domain penginderaan atau sinyal SST sebagai opsional. Sebagai contoh yaitu domain pengikat atau legal. Domain ini merupakan domain yang berasal sinyal eksternal dan sebagai tanggapan atau transmisikan sinyal ke seluruh kompleks transkripsi. Nah, domain ini menghasilkan naik atau turunnya regulasi gen. Selain itu, domain DPD dengan domain penginderaan sinyal dapat bertepatan pada protein terpisah. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang pengaturan ekspresi gen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.